Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Belakangan ini dunia sedang dihebohkan dengan adanya satu virus yang sedang merajalela, yang sedang mewabah dan sudah menjadi pandemik secara global, yaitu virus corona atau COVID-19, COVID-19. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, adanya virus yang sedang mewabah, tentu ini adalah merupakan sebuah musibah, sebuah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, bagaimanakah kita menghadapi segala ujian dan musibah ini? Tentunya kita semuanya harus menghadapinya sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diajarkan kepada kita, baik lewat Al-Quran maupun lewat sabda-sabda Rasulnya. Ketika terjadi sebuah musibah, sebuah bencana, maka seorang muslim tentunya yang pertama adalah harus mengimani, harus meyakini bahwa musibah itu adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu musibah yang terjadi melainkan atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi illa biiznillah, melainkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah maha mengetahui atas segala hal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jelaslah bahwa ketika terjadi sebuah musibah, maka kita semuanya harus meyakini bahwa musibah itu adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita semuanya. Yang kedua, bagaimanakah sikap seorang muslim ketika menghadapi sebuah musibah? Yang kedua adalah banyak-banyaklah memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullai yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana falyatawakkalil mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakan wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan pernah terjadi sebuah musibah kepada kami, illa ma kataballahu lana, melainkan telah dicantumkan, telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maulana, dialah Allah penolong kami, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi jelaslah bahwa sebagai seorang muslim, ketika ada musibah, maka banyak-banyaklah kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ajarkan kepada kita bahwa minta tolonglah kepada Allah bisabri wassalah, dengan cara sobar dan sholat. Sobar dan sholat adalah dua cara dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, ketika terjadi sebuah musibah, apa yang mesti kita lakukan? Yang ketiga adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya harus introspeksi diri. Tidak mungkin adanya musibah tanpa adanya sebab. Tidak mungkin ada bencana tanpa adanya penyebabnya. Maka barangkali penyebabnya adalah dosa-dosa kita. Barangkali penyebabnya adalah karena banyaknya kita melanggar kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya kita melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dzalamu minkum khassah. Dan hendaklah kalian berhati-hati, merasa takut apabila ada musibah. Tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi orang-orang baik pun akan terkena oleh musibah itu. Maka berhati-hatilah dengan cara menjaga amal perbuatan kita. Berhati-hatilah dengan cara menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga hal tadi adalah merupakan upaya kita yang bersifat batiniah. Tetapi tidak cukup dengan upaya batiniah, kita juga harus melakukan upaya-upaya lahiriah. Upaya lahiriah telah disabdakan Rasulullah SAW ketika terjadi sebuah penyakit yang mewabah. Kata Rasulullah, "Idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Kata Rasulullah, apabila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah, di suatu tempat, maka kalian jangan masuk ke tempat itu. Tetapi apabila musibah itu, wabah itu terjadi di daerah kalian, maka janganlah kalian keluar dari daerah kalian. Ini adalah yang kita sebut mungkin hari ini dengan sebutan lockdown. Kita menjaga diri, jangan keluar dari daerah kita, agar kita tidak menularkan penyakit itu kepada orang lain. Dan ketika ada di daerah lain, janganlah juga kita masuk ke daerah itu, agar kita tidak tertular dengan penyakit itu. Kata Rasulullah, la dororo wa la diroro. Jangan memberikan kemudaratan, jangan mendapatkan kemudaratan. Inilah upaya-upaya yang mesti kita lakukan. Oleh karenanya, saat ini pemerintah kita telah mengeluarkan anjuran-anjuran, himbauan-himbauan, dan bahkan kepolisian telah mengeluarkan maklumat untuk kita semuanya agar kita mengurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Oleh karena itu, saran saya, mari kita semuanya mematuhi apa yang telah disampaikan oleh pemerintah kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak kepolisian, pihak TNI dan sebagainya. Mari kita patuhi. Semuanya itu adalah dalam rangka menjaga kita rakyatnya dari penyebaran virus yang bernama virus corona. Semoga saja upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita tidak lupa, mari kita mendoakan khusus kepada para tenaga medis yang sedang berjuang. Mereka tinggalkan anak-anaknya, mereka tinggalkan suaminya, istrinya, keluarganya demi menolong orang-orang yang sedang kena sakit oleh virus corona. Mereka berjuang, berjam-jam mereka tidak minum, berjam-jam mereka berpakaian seperti pakaian astronot, tertutup semuanya, tidak bisa ke kamar kecil, tidak bisa minum, tidak bisa makan. Kita doakan semoga pengorbanan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, mari kita berdoa semoga musibah ini segera berlalu, dan semoga musibah ini membawa berkah untuk kita semuanya, dan semoga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semuanya. Demikian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.